Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa memulai kembali kajian kita tentang penciptaan ya. Di dunia manusia, di kalangan manusia ada budaya yang disebut dengan Seven Wonders, 7 keajaiban dunia, yaitu karya-karya manusia yang sangat diagung-agungkan oleh umat manusia, seperti bangunan Candi Borobudur, Menara Eiffel, terus Menara Pisa dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ada Seven Wonder yang lain yang lepas dari perhatian manusia. Jadi 7 keajaiban dunia itu bukan cuman karya bentuk bangunan ya, banyak sebenarnya karya-karya Tuhan, karya-karya Allah, ciptaan Allah itu yang bisa kita sebut sebagai Seven Wonder, 7 keajaiban dunia. Misalkan aja proses melihat, proses mendengar, proses mengecap rasa dan sebagainya, itu juga sebuah keajaiban kalau kita teliti dengan sebenar-benarnya menggunakan dasar ilmu pengetahuan. Nah, topik hari ini kita mencoba membahas tentang proses penciptaan manusia. Di dalam Quran, yaitu dalam surat ke-96, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19 ya, itu ada cerita tentang penciptaan manusia. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Nah, di sini ada istilah khalaqal insana, itu artinya Allah Ta'ala menciptakan manusia al-insan min alaq, dari segumpal darah. Al-alaq, segumpal darah yang menempel. Nah, banyak penafsir yang mencoba mengungkit-ungkit ya, meraba-raba al-alaq, segumpal darah itu kalau dikaitkan dengan penafsiran zaman modern ini ya, kan sekarang ini dunia sudah berkembang, teknologi reproduksi juga sudah berkembang, ada bayi tabung, ada cloning. Nah, itu kalau kita tempatkan al-alaq itu di bagian mana? Kalau kita pelajari awal ya, proses terjadinya al-alaq, segumpal darah itu sebenarnya al-alaq itu berasal dari pertemuan antara sel sperma bapak dengan sel telur, sel ovum dari ibu ya. Itu terjadi pada sepertiga awal dari tuba Fallopi. Hasil pertemuan itu oleh dunia modern disebut sigut ya. Sigut itu artinya pasangan. Kalau kita lihat bagaimana sperma itu bisa mencapai ovum, itu sebenarnya masuk ke Seven Wonder ya. Sperma dan ovum ini sebelumnya tidak pernah saling kenal ya, tidak pernah ketemu ya. Sperma itu ada di tubuh pria laki-laki ya, bapak. Ovum itu ada di tubuh ibu perempuan. Laki perempuan kan tidak ketemu, mereka beda jenis kelamin ya. Pada waktu terjadi pernikahan, kemudian terjadi hubungan suami istri, baru sperma itu disalurkan ke dalam saluran reproduksi wanita, ibu-ibu. Itu pun sperma dan ovum belum pernah kenalan sama sekali ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sperma itu kok bisa langsung jojo ke sel telur ya. Apa itu yang menggiring ya, yang mendorong ya sperma itu datang kepada sel telur. Padahal kalau kita lihat selama perjalanan sperma menuju sel telur yang ada di tuba Fallopi atau di oviduct, itu kan sperma itu masuk lewat vagina ya. Kemudian dari vagina dia melalui cervix uteri.
mulut rahim. Dari mulut rahim dia akan bergerak terus melalui uterus rahim ya. Kemudian dia bercabang dua, bisa ke kanan, bisa ke kiri, yaitu ke tuba falopi atau ke oviduct. Nah, kalau kita perhatikan selama proses perjalanan ini, sperma itu ketemu ya dengan sel-sel lain, ketemu dengan sel vagina, kemudian sel serviks, sel uterus, sel tuba falopi, tapi sperma itu tidak hero ya. Tidak ngereken ya, wis gak peduli itu sel apa. Tujuannya dia cuma satu, dia mendapatkan pesan dari penciptanya, dia harus menemui sel telur, sel ovum yang ada di tuba falopi. Meskipun sepanjang perjalanan itu dia ketemu dengan sel macam-macam. Nah, seperti itu. Jadi ini semacam suratan takdir ya, bahwa sperma itu harus bergabung dengan sel telur. Jadi kayak bapak ibu kita ya, bapak kita mungkin berasal dari Jakarta, sementara ibu kita itu berasal dari Jember ya. Mereka berjauhan jarak ya, tapi kok bisa ketemu perjodohan ya. Mereka ketemunya di Surabaya waktu sama-sama kuliah di Universitas Airlangga. Itulah yang disebut perjodohan ya, padahal mungkin di Jakarta banyak cewek yang ada di sekitar bapak kita ya. Begitu juga ibu kita yang di Jember itu mungkin banyak cowok yang ada di Jember ya, tapi kenapa kok mereka tidak berjodoh di Jakarta maupun di Jember ya? Justru di Surabaya pada waktu kuliah mereka baru ketemu ya. Nah, itulah juga yang dialami oleh sel sperma kita dengan sel telur pasangan kita. Jadi meskipun sperma itu melalui bermacam-macam organ, jaringan, sel-sel, tapi sperma itu tidak berjodoh dengan mereka ya. Dia hanya punya satu tujuan, menemui pasangannya. Itulah yang disebut dengan suratan takdir ya. Nah, kalau kita lihat suratan takdir seperti itu, kita bisa kemudian menafsirkan ya. Ini pasti ada yang mengatur ya, pasti ada yang memerintah. Siapa itu? Makanya tadi di awal disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, di sini ada kata bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi kreator, pencipta dari semuanya ini adalah Tuhan kita ya. Tuhan yang Maha Rohman, Maha Rohim ya. Caranya mencipta gimana? Kalau kita lihat di Al-Quran itu kan ada istilah kun fayakun. Jadi kayak Allah Ta'ala itu gampang ya. Mau menciptakan sesuatu, kun jadilah, fayakun maka jadilah. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disabdakan Tuhan, kalau Tuhan bilang jadi, maka jadi. Nggak ada yang bisa menghalangi. Begitu juga dengan kun fayakun yang ada pada sperma dan ovum ini. Jadi sperma dan ovum ini juga ikut dalam proses kun fayakun ya. Cuman prosesnya kalau kita jelentrekan, kalau kita buat semacam narasi ya, semacam penjelasan gitu, ternyata kun fayakun tuh ya, kalau kun fayakun kan dalam tatarannya Allah ya. Allah bilang kun fayakun, jadilah maka jadi. Tapi dalam pandangan manusia, dalam pandangan akal pikiran manusia itu sebuah proses ya. Proses itu bisa kita jelaskan secara detail ya. Jadi kalau Allah Ta'ala bilang kun fayakun ya sudah, itu memang wilayahnya Allah Ta'ala. Tetapi manusia kemudian mengartikan kun fayakun sebuah proses yang rumit ya. Meskipun rumit tapi bisa disederhanakan ya. Jadi bagaimana sperma yang ada di dalam selnya bapak itu ketemu dengan ovum, sel telur yang ada pada tubuhnya ibu. Makanya Allah Ta'ala itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada senang, ada susah. Nah begitu. Allah Ta'ala sendiri tidak punya pasangan. Jadi dia sendiri ya. Sendiri dan tidak butuh apa-apa, tidak butuh siapa-siapa. Kalau pasangan, dia pasti butuh pasangannya ya. Kita laki-laki butuh pasangan perempuan,
Perempuan pasangan kita juga butuh pasangan kita yang laki-laki. Siang butuh malam, malam butuh siang. Begitu. Tetapi Allah Ta'ala tidak butuh apa-apa, tidak butuh siapa-siapa, karena Dia sendiri dan maha hidup, tidak butuh apa-apa. Jadi begitu proses penciptaan ini ya. Jadi kun fayakunnya Allah Ta'ala itu kalau kita tafsirkan ya proses itu spermatogenesis, pembentukan sel sperma, kemudian diikuti dengan oogenesis, pembentukan sel telur, kemudian terjadi pertemuan ya, di mana pertemuan antara sel sperma dengan sel telur itu menjadi satu pasangan yang disebut dengan sigut. Sigut itu artinya pasangan. Kemudian sigut ini beberapa jam kemudian menjalani proses pertumbuhan ya. Jadi seolah-olah ovum itu begitu dimasuki oleh intinya sperma, dia tumbuh ya. Pertama-tama kalau kita pelajari di ilmu biologi, sigut itu tumbuh menjadi suatu jaringan yang disebut dengan morula. Kemudian tumbuh berikutnya menjadi blastula. Kemudian menjadi gastrula. Setelah gastrula baru tumbuh jadi embrio. Nah, embrio ini yang kemudian di dalam Quran disebut dengan al-alaq, segumpal darah. Itu semacam apa? Segumpal atau sepotong jaringan embrional yang menempel pada dinding rahim, dinding uterus. Quran menggunakan istilah al-alaq, menempel ya. Memang faktanya embrio itu nempel ya pada uterusnya ibu, pada rahimnya ibu. Disitulah dia akan menjalani proses organogenesis, pembentukan organ-organ tubuh, sampai nanti pada masanya embrio ini tumbuh menjadi fetus. Fetus itu bayi kecil tuh ya, yang dikandung oleh ibu, di mana pada manusia proses itu membutuhkan waktu sekitar 280 hari, atau kalau kita konversikan ke bulan ya 9 bulan 10 hari. Jadi para ahli biologi ya, para ahli reproduksi itu sudah bisa menghitung-hitung ya berapa proses yang diperlukan dari sejak pembuahan sampai jadi bayi lahir ya. Dan di dalam ilmu biologi ada satu rumus bahwa masa hamil atau disebut juga dengan masa gestasi itu berbanding lurus dengan volume atau ukuran tubuh organisme. Kalau kita ambil mamalia kecil seperti kucing ya, itu masa hamilnya sekitar 60 hari. Kemudian kalau kita tingkatkan pada anjing ya, itu 80 hari. Agak besar lagi kambing itu 120 hari. Manusia 280 hari. Sapi, kerbau itu 360 hari. Ikan paus 440 hari. Gajah, mamalia terbesar di permukaan bumi ini membutuhkan waktu 680 hari, hampir 2 tahun ya. Nah, itu yang bisa dihitung oleh para ahli ya. Jadi sampai segitu. Jadi kun fayakun yang ditetapkan Allah pada setiap organisme itu kemudian bisa dipelajari oleh para ahli. Seharusnya para ahli itu setelah mempelajari ya, itu dia semakin kenal kepada penciptanya ya. Seharusnya begitu. Tapi faktanya gimana sekarang ini? Banyak para ahli ilmu pengetahuan yang justru tidak mengenal siapa di balik proses penciptaan itu ya. Makanya menjadi kewajiban para ulama ya untuk bersinergi, bekerja sama dengan para ahli ya. Kerjasama yang baik di antara keduanya itu akan membuat manusia ini semakin dekat, semakin kenal dengan penciptanya ya, di mana ujung-ujung dari itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi nantinya dari proses itu kolaborasi antara para ulama dengan para saintis yang bisa menghasilkan
sebuah rumusan ya, bahwa semuanya ini tidak terjadi dengan sendirinya ya. Jadi di balik kalimat kun fayakun tuh ada yang mengucapkan, ada yang menggerakkan, yaitu Tuhan semesta alam ini. Nah, itu yang mungkin yang bisa kita sampaikan untuk awal proses penciptaan ini. Mudah-mudahan di masa-masa mendatang kita bisa mengkaji kembali topik-topik yang memang kita perlukan untuk menggugah rasa keingintahuan, juga menggugah rasa kita ingin kembali kepada Tuhan kita, mengenal Tuhan kita yang sesungguhnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Aku qauli hadza wastaghfiru li walakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.